pagi anak-anak semuanya. Masih bersama Terpanca, tetap semangat dalam menjalani aktivitas daringnya ya. Jadi sini saya akan membahas tentang lari jarak cepat yang di mana dengan istilah lari sprinter atau lari jarak 100 meter ya, untuk sprint. Kalau untuk apanya sprinter pelarinya, untuk sprint nama lari jaraknya, lari jarak pendeknya ya. Jadi kita akan membahas mulai dari pengertian. Saya akan mengulang membahas tentang kembali lagi lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek atau sprint ya adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh pada saat berlari di sepanjang garis lintasan start sehingga akhir garis finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ingat, catatan yang paling waktu singkat. Kenapa paling singkat? Ya, kalau di babak penyisian dia bukan melihat siapa pemenangnya, cuman dia menentukan waktu yang sesingkat-singkatnya, kecuali ya, kecuali di partai final. Kalau final ya siapa yang memasuki garis finish pertama kali itu kalau misalnya pertandingan final. Tapi kalau babak penyisian memiliki waktu jarak yang sesingkat-singkatnya ya, yang dimana untuk lari sprinter ini, sprint ini lari jarak pendek, ada tiga kategori lari ya, yang dimana 100 meter, 200 meter, dan 400 meter ya. Oke, lanjut. Untuk menjadi seorang sprinter, Anda tentu saja menguasai teknik-teknik dalam melakukan lari jarak cepat, yaitu teknik start, mulai dari teknik start ya, gerakan berlari, dan gerakan memasuki garis finish ya. Jadi di pertengahan lintasan ya, mulai dia pertama tadi berlari sambil menggunakan badan. Mulai di pertengahan dia mulai lari seperti melayang atau menegakkan badannya tadi ya, tapi dengan kecepatan penuh. Dan terakhir, teknik cara masuk garis finish, yang dimana tekniknya berlari cepat dan membusungkan dadanya ataupun kakinya ya. Lanjut. Teknik start lari jarak pendek ya. Yang pertama, start pendek atau bun start ya, yang dimana kaki kiri depan dan lutut kaki kanan diletakkan sebelah kiri sekitar satu kepal tangan ya. Jadi satu kepal tangan antara ujung jari kakinya terhadap lututnya tadi ya, yang dimana kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari rapat dan ibu jari terpisah ya. Itu jarak genggaman kepala tangannya antara antara ujung jari kakinya dengan lututnya tadi. Yang kedua, start menengah atau medium start, yang dimana start menengah ini atau kaki kiri letakkan di depan, lutut ini hampir sama ya. Ini hampir sama, cuman posisi kedua tangan sama seperti start pendek, yaitu letakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Maksudnya dia membentuk huruf V. Nah, itu dia huruf V ya. Yang ketiga, start panjang atau long start. Ini biasanya dilakukan pada saat lari maraton ya, ataupun biasanya lari maraton aja. Kalau jalan bisa juga ya, dimana persis dua start lainnya. Start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan, ingat, lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak satu kepala tangan. Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan 2 jari terpisah. Jadi untuk mulai start tadi, sini bilang tadi kaki kiri diletakkan di depan. Kenapa kaki kiri? Itu biar nanti kaki kanannya mampu ancang-ancang memulai lari tenaga. Karena gini, kalau kekuatan penuh yang biasanya dengan menggunakan tenaga kanan ya kaki kanan. Kalau kaki kiri ya kaki kiri, cuman biasanya kaki kanan ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia untuk medium start persiapannya. Yang saya bilang tadi, membentuk tangannya seperti huruf V ya. Ini sejajar dengan garis, tidak boleh melewati dari garis ya. Ini persiapannya ya.
Oke, sampai sini Pak Nasir. Lanjut lagi nak ya. Teknik lari jarak pendek ya. Ini mana fase topang. Ini yang saya bilang tadi, yang membungkukkan dia. Fase topang khusus untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorong ke depan. Fase topang terdiri dari topangan depan dan mendarat pada telapak kaki. Iya. Lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. Kaki yang diayun berpercat, pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan ke sekuat-kuatnya pada saat bertolak. Artinya waktu kamu melakukan startnya tadi, tolakan kaki pertama itu yang perlu dalam melakukan mencuri start lari ya. Lanjut, pakai gayung naikkan oke. Yang tadi ayunan kaki cepat ke suatu posisi horizontal ya, lurus. Fase layang bertujuan untuk maksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah ya. Ini fase layang ini biasanya di pertengahan antara 60 sampai 80 meter. Artinya 20 meter lagi itulah disebut memasuki garis finish ya. Fase layang ini ya artinya tidak ada beban lagi. Makanya bilang tadi berlari secepat-cepatnya. Oke. Ini dia lutut kaki topang bengkok pada pemulihan ayunan lengan aktif namun rileks. Gerakan tadi tangan yang yang kiri dan kanan itu menambah tenaga yang tadi, dorongan kaki yang tadi ataupun jangkauan saat berlari ya. Itu dia. Masuk kita yang ketiga, yaitu teknik melewati garis finish, yang dimana apabila bagian tubuh yang sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai dengan peraturan dan garis telah disediakan. Maksudnya sini bagian tubuh mana saja yang artinya bagian tubuh saja manakah yang memasuki garis finish terlebih dahulu. Biasanya kaki. Cuman kalau jangkauan biasa, kalau misalnya saya bilang lebih panjang jangkauan kaki daripada jangkauan tangan ya. Tapi banyak rata-rata kaki dan dada tadi bersamaan. Nah, seperti gambar seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi kenapa kalau kaki tadi ini dia contohnya kaki kanan. Kaki kanan menolak, contohnya kaki kanan tadi menolak dengan kuat untuk masuk garis finish ya. Artinya dada dan kepalanya ini bermain. Nah, itu tadi dia. Bisa juga dengan tangan ataupun meraih bisa. Yang penting gimana memasuki duluan yang terdepan lah ya. Oke. Apabila ada yang mau tanyakan boleh dijawab. Dan ingat, nanti untuk materi selanjutnya akan lebih banyak tentang lari sprint ya, karena selama ini yang kita kenal lari sprint itu ya Usain Bolt itu pemecah rekor sampai saat ini, belum ada yang bisa memecahkannya dari Jamaika ya nak ya. Sekian dulu pembelajaran yang saya berikan, semoga bermanfaat. Salam olahraga.